Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya akan menginformasikan tentang dialog saya dengan seorang pendeta ini. Maka VN pendeta yang mengalir terus kepada saya akan saya berikan tanggapan dan akan saya informasikan kepada teman-teman bagaimana bunyi daripada VN pendeta tersebut kepada saya. Nah, di sini saya akan selain saya juga memberitahukan tentang jawaban saya juga akan sedikit mengomentari ketika pendeta ini bertanya juga. Selamat dukung terus channel ini, mudah-mudahan channel ini bisa atau bermanfaat bagi Anda semua, dan Anda yang mendukung mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dan Anda mudah-mudahan dijadikan sebagai orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Selamat mendengarkan. Jadi gini Mas, itu kalau orang sudah berdosa itu kan hukumannya maut atau mati kekal di neraka, ya kan? Nah, kalau di dalam agama Kristen, penguasa maut atau yang ada di neraka itu adalah iblis gitu loh. Nah, beginilah kata Bapak Pendeta ini, bahwa penguasa kegelapan, penguasa maut itu adalah iblis. Artinya manusia ini sudah disandra oleh iblis. Nah, ketika manusia itu datang, ketika Tuhan itu datang sebagai penebus, maka Tuhan ini adalah menebus kepada si iblis tadi. Ini menurut saya adalah sebuah penghinaan terhadap Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena Tuhan di sini hanya sebagai penebus, dan dia itu menebus kepada iblis. Di sini memperlihatkan bahwa Tuhan itu hanyalah menyerahkan diri kepada iblis. Artinya di sini Tuhan pun tidak berkutik. Ini sangat menghina Tuhan, sangat menghina Tuhan gitu. Terus naik lanjut. Jadi kalau orang berdosa itu kan seperti orang berhutang, ya kan? Hutangnya apa? Ya hidupnya hilang gitu loh. Nah, kalau manusia berdosa itu seperti berhutang, artinya manusia ini berhutang kepada iblis, dan kemudian Tuhan ini datang sebagai penebus gitu. Maka Tuhan menebus kepada iblis untuk membayar hutang-hutang manusia. Sedangkan iblis menginginkan kematian Tuhan. Tuhan, kalau Anda ingin menebus, kamu harus mati gitu. Ini seolah-olah Tuhan mengikuti perintah iblis. Ini sangat menyesatkan, dan sungguh sangat menghina Tuhan menurut pandangan saya gitu. Naik lanjut. Sepertinya udah digadein gitulah. Kalau kita boleh pakai istilah yang biasa terjadi ya. Jadi dosa itu sepertinya menggadaikan hidup kita. Yaitu nanti kita dapat timbalannya apa? Ya maut atau mati. Nah, itulah seperti penjelasan Pak David. Tetapi beda di dalam Islam. Kalau di dalam Islam ini sungguh rasional, sungguh logis, dan sangat-sangat bijaksana. Tuhan itu adalah Maha Pengampun kalau di dalam Islam, bukan Maha Penebus, tetapi Maha Pengampun. Ketika manusia ini melakukan dosa, maka Allah memberikan sebuah solusi. Artinya, kalau kamu melakukan dosa, maka segera bertobat, dan ini caranya. Disitulah di dalam ajaran Islam ini. Artinya Allah memberikan sebuah cara bagaimana cara manusia ini minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya. Ini lebih logis sekali, dan ini sangat memuliakan atau mengagungkan Tuhan. Beda dengan Kristen. Kristen ini hanya
menurut saya menghinakan Tuhan gitu loh. Karena apa? Karena Tuhan datang, iblis sebagai penguasa kegelapan, dan Tuhan datang menebus pada iblis, dan ternyata iblis ini minta tebusan. Apa tebusannya? Itu harus menumbalkan sebuah darah kepada iblis tersebut. Artinya Tuhan harus dibunuh gitu loh. Nah, disinilah kerancuan menurut saya, penyesatan yang ada di dalam di dalam keyakinan mereka itu gitu. Lanjut. Makanya ada firman-Nya, upah dosa itu maut, atau ganjaran dari dosa itu maut. Jadi sepertinya kalau orang berdosa itu dia sudah berhutang kepada iblis gitu loh. Karena iblis itu penguasa maut, penguasa kematian di neraka. Nah, manusia ini berhutang kepada iblis sehingga manusia ini tidak mampu membayarnya, artinya bertekuk lutut di bawah iblis. Nah, begitu setelah itu Tuhan datang kepada manusia atau datang kepada iblis untuk menebusnya. Nah, di sini seolah-olah Tuhan ini tidak berkuasa tidak berkutik menghadapi iblis. Tuhan datang menyerahkan nyawanya, atau Tuhan ini menyerah kepada iblis gitu. Nah, di sini adalah bukti bahwa di sini ada penyesatan, penyimpangan yang ada gitu. Ini sebuah penyesatan, ini pasti bukan ajaran Yesus ini. Ini pasti bukan ajaran Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan konsep-konsep penebusan seperti itu. Tidak pernah Yesus mengajarkan hal-hal seperti ini. Ini ajaran siapa? Ini pasti ajaran si penyesat yang sengaja memakai nama Yesus untuk menyesatkan. Naik, lanjut. Nah, kalau istilah menebus, itu artinya kita semua hutang-hutang itu dibayar lunas gitu loh. Termasuk tadinya yang sudah digadaikan itu ya, itu sekarang sudah dibayar lunas, dan kita menjadi orang yang merdeka, bukan orang yang berhutang lagi. Nah, gitulah, karena Tuhan sudah menyerah kepada iblis, akhirnya manusia ini menjadi orang merdeka katanya. Artinya Tuhan itu bertekuk lutut di bawah penguasa kegelapan gitu loh. Nah, ini menurut saya ini adalah sebuah kesesatan yang nyata menurut saya ini. Ini tidak boleh tidak boleh diikuti menurut saya, karena ini adalah sebuah kesesatan. Ini menurut penjabaran daripada Bapak Pendeta ini sendiri, dan saya menilainya ini adalah sebuah kesesatan yang nyata. Ngerti? Malah kita dapat hidup kekal setelah itu. Itulah caranya Allah mengampuni dosa. Ya, sampean mau mengatakan itu dibayar kepada iblis, kita nggak ada. Allah tidak punya hutang apa-apa kepada iblis. Kita yang punya. Ganjaran dosa itu ya maut. Nah, ini mengatakan Allah Tuhan itu tidak punya hutang apa-apa kepada iblis. Artinya di sini kekuasaan Tuhan ini tersaingi oleh iblis. Iblis sebagai penguasa kegelapan, Tuhan sebagai penguasa gitu loh. Anggaplah penguasa kebenaran gitu loh. Tetapi iblis ini memanfaatkan manusia untuk menekan Tuhan gitu loh. Sehingga manusia ini tidak dapat berkutik, ditekan oleh iblis gitu. Dan kemudian Tuhan datang ingin menyelamatkan dan menyerah kepada iblis. Nah, di sini menunjukkan bahwa Tuhan kalah dengan iblis. Ini sangat-sangat menghina Tuhan itu sendiri. Nah, artinya apa? Artinya semua hukum Tuhan ini harus dibatalkan gitu. Semua surga itu artinya kekuasaan Tuhan itu sudah direbut iblis. Walaupun manusia ini tidak melakukan perintah Tuhan, ini sudah masuk surga jika percaya pada ini gitu. Nah, ini sebenarnya karena Tuhan sudah takluk sama iblis gitu. Ini menurut saya adalah sebuah penyesatan dan sebuah keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Naik, lanjut. Gitu loh. Maut ya penguasanya iblis. Iblis itu nanti akan ada di neraka juga. Nah, itu sampean juga paham kan, ada neraka jahanam di mana iblis bersama dengan para pengikutnya ya ada di situ gitu loh. Nah, sekarang Yesus datang. Nah, pendeta ini mengatakan iblis dan para pengikutnya dia itu berada di situ, di neraka gitu loh.
Nah, sebenarnya Pak David ini tidak sadar bahwa Tuhan itu sudah takluk sama iblis. Kalau sudah takluk sama iblis, berarti dia itu mengikuti iblis semua. Manusia termasuk manusia juga. Cuman statusnya tidak disandra, cuman menjadi pengikut iblis gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini itu artinya manusia dan Tuhannya pun itu ikut kepada kalah menyerah kepada dunia kegelapan. Ini yang tidak pernah Pak David pikirkan gitu loh. Artinya dia itu akan berada di neraka kekal. Makanya kalau di dalam Islam itu sangat rasional dan sangat ini. Kalau Anda berdosa, maka segera Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha Kuasa. Begini, kalau di dalam Islam, kalau manusia menyebut nama Allah, maka iblis ini akan lari terbirit-birit gitu. Tidak usah Tuhan datang untuk menyerah kepada iblis, gak usah gitu. Dengan manusia aja iblis ini sudah lari terbirit-birit gitu. Kalau di dalam versi Islam, artinya ketika umat Islam menyebut nama Allah, maka menyebut nama Allah saja iblis sudah lari terbirit-birit gitu. Ketakutan gitu. Gak usah Tuhan datang menyerah kepada iblis, gak usah gitu. Karena apa? Allah mengajarkan, hei manusia, kalau Anda ingin mengusir iblis, ingin selalu minta petunjuk kepada Allah, kata Allah. Selalu minta, karena iblis itu mampu membuat manusia itu tertipu gitu. Maka sebutlah nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana yang Yesus ajarkan. Sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Nah, ketika Yesus mengatakan nama Allah, maka ketika Yesus menyebut nama Allah di situ, maka iblis lari terbirit-birit gitu loh. Sebagaimana yang ada di dalam ajaran Islam, ketika ada ingin mengusir iblis, maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah ini, iblis akan lari ketakutan terbirit-birit gitu. Ya, dengan hidupnya dia menebus manusia yang berdosa itu gitu loh. Jadi dia menarik lagi manusia itu dari pegangan iblis. Jelas nggak? Gampangnya gitu aja. Nah, artinya gitu. Kan tuh manusia ini dipegang oleh iblis, dikuasai oleh iblis semuanya. Maka Tuhan datang, kemudian iblis jangan sandera manusia. Maka Tuhan ini akhirnya menyerah kepada iblis gitu, menyerahkan nyawanya. Nah, iblis ini sebagai penerima penebusan itu adalah iblis gitu. Nah, di sini sangat menyesatkan menurut saya. Karena seolah-olah iblis, Tuhan itu takluk kepada iblis. Ini menurut saya adalah sebuah penghinaan kepada Tuhan itu sendiri. Tinggal terima dengan iman di dalam kematian Yesus itu, seharusnya kita yang sudah mati itu dibebaskan. Nah, gitulah. Ketika orang itu percaya kepada sebuah penebusan dosa, artinya Tuhan menebus kepada iblis, maka semuanya itu dibebaskan gitu. Artinya kita sudah menjadi pengikut iblis secara otomatis kalau begitu demikian gitu. Kan apa? Karena di situ Tuhan pun menyerah kepada iblis dan manusia pun akhirnya menjadi pengikut iblis. Ya, akhirnya iblis membebaskan gitu loh. Iblis yang membebaskan akhirnya gitu, karena mengikuti iblis. Nah, disinilah letak kemudian berarti iblis yang mempunyai peran penting di dalam penebusan dosa ini gitu. Begitu loh. Diampuni dosa-dosanya, udah gampang gitu aja. Nggak usah kalian terlalu ruwet. Ya, mau ditebusnya kepada siapa? Nah, persoalannya di sini kan dia yang menyandra manusia, yang memegang erat manusia ini adalah iblis. Berhubung Tuhannya menyerahkan diri kepada iblis, maka manusia ini pun ikut dibebaskan sama iblis gitu loh. Dibebaskan dari penyanderaannya, cuman bebasnya ini menjadi pengikut iblis gitu. Karena Tuhannya aja takluk, maka tidak usah mengerjakan perintah Tuhan. Karena apa? Karena iblis sudah menjanjikan hal-hal ini gitu loh. Nah, ini berbahaya dan sangat menyesatkan ini. Kepada iblis ke apa? Kepada iblis ke apa? Orang berdosa itu sudah seharusnya mati, Mas. Itu loh.
Ngerti nggak? Orang berdosa itu sudah hilang hidupnya. Makanya kalau kalian di Islam, kalian itu harus mendekati neraka dulu. Kenapa? Ya karena hidup kalian sudah hilang. Nanti dites lagi di situ. Nah, kalau di dalam Islam katanya harus mendekati neraka. Dalam VN berikutnya nanti saya menjelaskan banyak. Jawaban saya pun akan saya tunjukkan di sini nanti. Nah, di sini di dalam Al-Qur'an wariduha itu mendekat. Tidak seorang pun yang datang ke surga pasti mendekat, tidak seorang pun yang tidak mendekati neraka. Artinya di sini mendekati. Mendekati ini bukan berarti masuk. Artinya sudah ketetapan dari Allah bahwa orang yang ingin ke surga itu pasti melalui neraka gitu. Nah, di sini adalah ketika di ayat selanjutnya, maka Allah menolong orang-orang yang takwa. Artinya hanya orang-orang Islam ini yang ditolong oleh Allah. Sementara orang-orang lain, orang-orang selain daripada Islam, maka dia akan dibiarkan oleh Allah tenggelam ke dalam api neraka. Terus lanjut, Nek. Apakah sanggup amal sampean cukup apa enggak? Ya, amal sampean itu juga seperti orang kayak bayar hutang gitu loh. Nah, ini apakah sanggup amal orang itu mampu masuk surga? Nah, sudah saya katakan sebenarnya kepada Pak David dan saya jelaskan nanti di VN berikutnya. Nah, di sini sebenarnya amal manusia ini tidak akan mampu membawa orang itu ke surga. Itu benar. Yang mampu membawa ke surga itu adalah pertolongan Allah atau rahmat Allah. Nah, persoalannya bagaimana cara mendapat rahmat Allah ini? Maka manusia harus taat kepada Allah seperti melakukan perintah-perintah Allah, sholat, zakat dan setelah beramal gitu, beramal. Maka ketika kita melakukan sebuah amal baik, maka ini adalah salah satu cara bagaimana cara mendapat rahmat Allah. Nah, rahmat Allah inilah ketika kita mendapat rahmat Allah, maka kita mendapat pertolongan Allah sehingga kita masuk surga dengan rahmat Allah gitu. Ya, mirip. Ada dosa, ada hutang yang mesti dibayar, itu dengan amal, dengan semua sholat dan sebagainya ya, dengan ritual agama, naik haji dan sebagainya. Ada yang mesti dibayar. Tapi kalian harus mendekati neraka. Nah, kalau di dalam iman Kristen, orang tidak perlu lagi mendekati neraka, tidak usah. Nah, kalau di dalam Islam itu tidak perlu mendekati neraka katanya. Ya memang tidak perlu mendekati kalau orang Kristen itu, tapi langsung terjerumus masuk ke dalam ke dalam neraka gitu loh. Gak usah mendekati lagi tapi langsung dilempar gitu loh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang tidak mendapat rahmat dari Allah, tidak mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala karena hidupnya sudah ingkar kepada Allah. Karena di dalam sesi penebusan dosa ini sudah mengikuti iblis, bukan lagi mendekat tetapi sudah berada di paling neraka, di paling bawah gitu. Kalau umat Islam kan cuma mendekat, tetapi di sini Allah menolongnya. Tetapi kalau orang Kristen bukan lagi mendekat gitu, tetapi dia itu sudah berada di dalam dasar neraka gitu. Bukan lagi mendekat, tetapi sudah berada di dasarnya neraka gitu. Berimanlah kepada Yesus yang telah menggantikan kematian kita. Nah, pendeta ini juga mengatakan berimanlah kepada Yesus. Nah, sebenarnya Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu. Nah, siapa yang mengajarkan Yesus sebagai Tuhan? Ini adalah salah satu orang yang yang menyesatkan gitu. Hanya menggunakan nama Yesus untuk menyesatkan ajaran Yesus. Ini hati-hati gitu. Nanti di VN berikutnya saya jelaskan juga. Udah gampang gitu aja ya. Jadi kalau orang Kristen nanti setelah beriman kepada Yesus, dia tetap beramal, tetap berbuat baik, menjalankan kehidupan agamanya dengan sesoleh-solehnya, ya itu namanya tambahan, gitu Mas. Ya sekarang saya katakan ya, terserah sampean lah, mau mengikuti yang mana caranya. Nah, pendeta ini terserah mengikuti yang mana caranya gitu loh. Nah, di sini kalau saya lihat pendeta ini kan sudah mulai dari konsep penebusan dosa, ini kan sudah mengikuti atau menyerah kepada iblis. Apakah pendeta ini mau mengajak saya agar mengikuti iblis? Tentu saja saya menolak gitu. Karena konsep-konsep penebusan dosa di sini adalah sudah tentu karena isinya hanya takluk kepada iblis.
Sementara saya kalau hanya ingin melawan iblis itu cuma dengan menyebut nama Allah saja gitu. Iblis akan lari terbirit-birit. Di sini pendeta malah mengajak saya menjadi pemuja iblis. Nah ini kan apa ya, sangat-sangat di luar apa ya, di luar kesadaran dia sendiri sebenarnya gitu. Jadi kalau sudah mengikuti iblis ini tidak usah ikut perintah Tuhan, tidak usah ikut ini, asal percaya aja asal percaya aja Tuhan itu melakukan penebusan dosa kepada iblis, dia itu bebas, sudah bebas melakukan bebas, gak perlu melakukan Taurat, gak perlu ini, gak perlu itu, gak perlu menaati perintah-perintah Tuhan gitu. Next. Kan sampean juga kalau sholat kan Idina sirotol mustaqim, ya kan? Tunjukilah kami jalan yang lurus sampai matinya sampean. Nah, disinilah pendeta ini mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Di sini adalah manusia ini selalu musuh manusia ini adalah iblis yang nyata. Iblis ini mampu memperdaya manusia. Iblis seolah-olah begini. Iblis itu ketika manusia itu melakukan sesuatu, iblis itu kadang menyesatkan itu. Nah, sebuah kesesatan itu dianggap benar oleh manusia itu sendiri. Nah, disinilah yang Muslim takutkan. Maka selalu minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jangan sampai saya ini tersesat tetapi mengaku benar gitu. Karena iblis itu menipu kita itu memang begitu. Dia itu iblis itu menyesatkan tetapi manusianya mengaku itu benar gitu. Ini tipuan iblis, maka inilah yang Muslim takutkan. Maka selalu setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari Muslim selalu minta permohonan kepada Allah agar selalu ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Jangan sampai iblis ini menjadi si penyesat bagi umat Islam. Maka Allah menganjurkan di dalam maka ajaran Islam ini menganjurkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Selalu sebut nama Allah. Gitu, selalu ta'awud kepada Allah agar supaya terjauhi dari iblis, dari setan-setan yang laknat ini gitu. Tapi apa sih jalan yang lurus itu apa gitu loh? Apakah cuma perbuatan baik? Oh, tidak boleh berbohong, tidak boleh membunuh, ya, tidak boleh mengambil istri orang lain yang bukan muhrimnya. Bukan itu, Mas. Kalau cuma itu. Nah, kan sudah dijelaskan sebenarnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jalannya orang-orang yang diberi nikmat itu. Itulah jalan atas siratal mustaqim. Nah, di sini dikatakan bahwa jalannya orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalannya bagaimana? Itu sebuah kebaikan. Dari mana orang-orang yang diberi nikmat ini mendapat petunjuk? Yaitu dari Al-Quran gitu. Dari mana Al-Quran ini datang? Dari Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan kepada kita semua di sini. Akhirnya apa? Yaitu jalan itu menuju kepada Allah, yaitu melalui apa yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan. Inilah sebuah jalan menuju sebuah kebenaran gitu loh. Sampean tahu nggak? Ya, di hukum Musa sudah ada, di kitab Torah sudah ada semua. Udah lengkap semua, ngapain pakai tambah-tambahan lagi? Nggak perlu ditunjukkan jalan yang lurus kalau cuma model gitu doang mah. Katanya sih nggak perlu jalan lurus kalau model begitu doang katanya. Ini disinilah yang tidak Bapak Pendeta ini ketahui gitu. Nah, di sini sebenarnya Nabi Musa itu diutus pada zaman dulu. Agar supaya memerangi Fir'aun gitu, membebaskan orang-orang Israel dari cengkeraman Fir'aun gitu. Kemudian Nabi Isa ini pun juga diutus untuk umat Israel gitu, bukan untuk kita gitu. Bukan kita untuk kita orang Indonesia gitu. Nah, kemudian setelah Nabi Isa alaihissalam, maka Allah mengutus lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Maka disinilah kita mendapat sebuah kebahagiaan. Kita ini mendapat sebuah kebahagiaan karena Allah mengutus utusan untuk seluruh umat manusia gitu loh. Nah, disinilah maka semua manusia sekarang
Siapapun orangnya, baik Yahudi, Nasrani, siapapun dia itu harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau menentang Nabi Muhammad maka dia itu disebut ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seandainya semua para utusan itu masih hidup, maka semua para utusan itu pasti mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW adalah khatamun nabiyyin, yaitu nabi yang terakhir, dan juga disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan pemimpinnya para utusan. Maka semua para utusan itu kalau hidup di era sekarang, kalau panjang umur, maka dia itu pasti mengikuti syariat Rasulullah Muhammad SAW. Termasuk kedatangan Nabi Isa kedua kalinya pun pasti mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Isa tidak membawa syariat sendiri. Kan itulah Nabi Isa ini akan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh menyembah kepada Allah yang lain. Itu sudah ada semua di zaman Musa. Itu hukum-hukum yang terutamanya emang di situ kok. Nah, di dalam kitab Taurat katanya tidak boleh menyembah Tuhan yang lain. Nah, berhubung pendeta ini menyembah Tuhan yang lain, menyembah Yesus, maka kemudian berhubung orang dulu itu sudah merubah-rubah Alkitabnya, sudah tersesat semakin tersesat, maka kemudian Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman bagi umat manusia, agar manusia tidak tersesat gitu. Al-Qur'an inilah pentingnya Al-Qur'an diturunkan agar manusia ini tidak tersesat gitu loh. Ya, jadi ihdinas siratal mustaqim itu tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurusnya itu ya seharusnya ya Isa itu, Yesus itu. Cuma kalian menolaknya. Nah, di sinilah jalan yang lurus itu Isa katanya. Padahal Nabi Isa itu adalah hanya jalan. Jalan itu bukan berarti Tuhan gitu. Jalan itu bukan berarti Tuhan. Jalan itu sebagai penunjuk bagi kita agar kita tidak tersesatkan. Itu pada zamannya gitu loh. Pada zaman Nabi Musa sebagai jalan. Pada zaman Nabi Isa atau Yesus, Nabi Isa atau Yesus ini sebagai jalan. Sekarang kita hidup berada di masa Nabi Muhammad SAW, di utusan terakhir, maka jalan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kita harus mengikuti arahan dari Nabi Muhammad SAW agar kita tidak tersesat gitu. Itu jalan. Jangan pernah menuhankan jalan gitu. Jika ada orang menuhankan jalan, maka orang itu sudah tersesat, tidak akan sampai kepada tujuannya, karena mengira jalan itu tujuan gitu loh. Dia tidak akan sampai. Dia itu mandek di situ gitu loh, karena mengira itu tujuan gitu loh. Disinilah butuh pemikiran yang luas gitu. Menolak. Ya, kalau sudah dikatakan dosanya ditebus, kalian seperti yang nggak mau, malah menghina-hina. Apaan dosa ditebus? Orang yang bersalah itulah yang mesti melakukan hukumannya. Ya silakan aja sampean kalau mau sih. Ya, saya juga bekas orang berdosa, Mas. Tapi saya beriman kepada Yesus. Dan saya percaya saya sudah dimerdekakan dari hutang dosa. Nah, Pak David ini mengaku orang berdosa, artinya mempunyai dosa warisan juga ya. Dan Tuhan itu sudah menebus katanya, menebus kepada iblis katanya. Artinya Pak David ini dibebaskan oleh iblis. Kalau saya sih mendingan bermusuhan daripada iblis daripada mengikuti iblis gitu. Saya tidak butuh menebus siapapun, saya tidak butuh orang menebus manusia ini harus ditebus kepada iblis. Tidak, saya tidak, umat Islam tidak membutuhkan hal itu. Iblis itu adalah musuh, kita harus melawan iblis gitu. Maka Allah memberikan sebuah senjata kepada kita. Kalau untuk melawan iblis, hati-hati, kamu bisa ditipu daya oleh iblis. Bacalah, ingatlah, sebutlah nama Allah, maka iblis akan lari gitu. Maka umat Islam sudah mempunyai senjata untuk melawan iblis. Tidak butuh Tuhan itu turun ke dunia untuk menebus kepada iblis, tidak butuh. Tidak mengharapkan apa-apa umat Islam ini. Umat Islam hanya akan menghancurkan iblis gitu. Artinya umat Islam ini dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, dengan modal itu iblis lari terbirit-birit, kekuasa kegelapan akan hancur berkeping-keping gitu.
Beda dengan Kristen. Kristen ini karena dicengkram oleh iblis sehingga tidak berdaya orang Kristen ini, maka butuh bantuan gitu. Sehingga Yesus ini datang ke dunia menebus manusia, dan dia itu menebusnya kepada iblis, dan iblis memanfaatkan situasi itu. Kalau kamu ingin menebus manusia, kamu harus tunduk kepada saya, kamu harus saya sembelih dijadikan korban dan persembahkan kepada saya. Nah, seperti itulah gambarannya. Artinya Tuhan orang Kristen itu hanya dijadikan korban dan dipersembahkan kepada iblis gitu. Ya, hal-hal seperti ini akhirnya apa? Iblis membebaskan manusia karena iblis minta tebusan seperti itu gitu. Nah, hal-hal seperti ini sangat menghina Tuhan menurut saya. Ini sekedar gambaran atau penafsiran dari saya gitu. Karena saya bertanya kepada orang-orang bahwa Tuhan itu menebus kepada iblis katanya. Disinilah saya gambarkan seperti itu. Ya, iblis tidak lagi bisa mempengaruhi saya. Kamu orang berdosa, sudah dibayar lunas hutang saya. Katanya iblis tidak bisa mempengaruhi lagi, artinya tidak bisa menggoda lagi Pak David. Katanya ya memang benar, iblis itu akan selalu menggoda orang yang baik gitu. Sedangkan orang yang jahat, orang yang sudah memang mengingkar kepada Allah, dia itu berteman dengan iblis, tidak akan digoda oleh iblis. Iblis itu hanya menggoda orang yang baik. Artinya umat Islam inilah yang akan digoda oleh iblis. Dan seperti Pak David tidak akan digoda oleh iblis. Sudah sesat, sudah menjadi anggotanya. Ngapain digoda, ngapain diganggu sama iblis? Iblis itu akan mengganggu orang yang baik gitu. Seperti umat Islam ini akan selalu diganggu oleh iblis gitu loh. Maka dari situ umat Islam selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Udah, kamu nggak ada urusan, tidak ada urusan, iblis tidak ada urusan lagi. Ngerti, Mas? Setelah diampuni dosanya. Nah, ini katanya Pak David, ini iblis itu sudah tidak ada urusan lagi dengan orang Kristen, sudah tidak akan mengganggu orang Kristen lagi katanya. Orang Kristen ini sudah bebas katanya. Nah, disinilah memang begitu tugas iblis itu mengganggu orang yang baik. Yesus diganggu. Semuanya orang yang baik-baik inilah yang akan diganggu iblis. Sementara orang yang jahat-jahat itu sudah teman iblis. Dia itu tidak akan mengganggu orang yang ingkar kepada Allah. Yang diganggu adalah orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah, maka dia akan diganggu oleh iblis. Untuk itulah umat Islam selalu berhati-hati, selalu minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kami jangan lurus, jangan sampai iblis memperdaya saya. Maka Allah memberikan senjata buat umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis akan hancur, akan lari berkeping-keping, akan hancur berkeping-keping gitu. Hiduplah sebaik-baiknya gitu loh kepada Allah, taatilah perintah-perintahnya sampai matinya, udah selamat. Jadi ada iman kepada Yesus. Nah, disinilah pantas saja umat Kristen nyantai-nyantai, merasa sudah tidak akan diganggu oleh iblis. Jadi umat Kristen itu lebih takut diganggu iblis, sehingga kalau didekati iblis dia tuh seolah-olah harus mengandalkan Tuhannya agar supaya Tuhannya dibunuh. Ini kan bagi siapa percaya Tuhan itu dibunuh, disalib, maka dia itu selamat. Dia diselamatkan oleh iblis ini. Nah, disinilah dilepaskan oleh iblis. Ini iblis yang melepaskan karena sudah menjadi anggotanya gitu. Nah, sedangkan umat Islam tidak percaya itu. Tidak percaya dengan istilah penebusan karena itu hanya menebus kepada iblis. Maka umat Islam akan membela sendiri, akan memerangi, akan menghancurkan iblis itu dengan sendirinya dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Cukup berdoa umat Islam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Maka iblis akan hancur berkeping-keping gitu. Terus ada setelah itu perbuatan baik harus ya. Taat kepada hukum Allah harus gitu loh. Baru pertahankan terus sampai matinya. Itulah hidup yang kekal. Itulah masuk surga. Enggak usah mendekati neraka lagi. Warid duha itu enggak perlu, Mas. Sampai kalau warid duha ke neraka ya,
Sampean ada di neraka situ walaupun cuma mendekati doang, sampai tidak akan keluar lagi, Mas. Ya, saya kasih tahu dulu loh. Maka saya katakan saya tidak pernah membenci orang Islam, tidak pernah. Saya hanya menjelaskan. Ya syukur-syukur sampean mau percaya. Kalau enggak ya sudah, terserah sampean aja ya, Mas ya. Mas, saya mau nanya nih, ini dari Al-Quran sampean ya. Al-Baqarah ayat kedua. Kitab ini tidak ada keraguan padanya. Kitab dalam kurung Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Itu yang dimaksud kitab di sini apa, Mas? Saya mau nanya tuh, Mas. Yang diartikan kitab itu apa gitu loh ya. Silakan Mas jawab, Mas. Nah, begitulah VN-VN dari pendeta. Maka para sahabat-sahabat sekalian, silakan dengar jawaban saya kepada Bapak Pendeta ini. Selamat mendengarkan. Pak David, Anda mengatakan penebusan dosa itu ibarat orang berhutang. Manusia berhutang kan begitu. Maka Tuhan akhirnya datang sebagai sebagai pahlawan, gitu kan, begitulah intinya Anda mengatakan. Pahlawan, dia itu yang ingin menebus hutangnya manusia ini, kan begitu. Nah, dia itu karena manusia ini, artinya manusia ini berhutang kepada iblis, kan begitu. Karena Tuhan sebagai penebus, kan begitu. Dalam hukum transaksi kan seperti itu, Pak David. Artinya manusia ini berhutang kepada iblis, kemudian Tuhan datang ingin menolong manusia. Manusia, saya akan jadi penebusmu. Maka kemudian Tuhan ini datang menebus kepada iblis, kan begitu. Dalam hukum transaksi ya seperti itu loh, Pak David, kan gitu ya. Nah, kalau hal-hal seperti itu, kalau Anda anggap ini penebusan itu seperti hutang, maka orang yang berkuasa itu adalah orang yang memberikan hutang. Mau apa orang yang memberikan hutang itu? Misalkan gini, apalagi iblis ini jahat, pasti nggak main-main ini, pasti ada intervensi ini, gitu. Iblis ini kan memang ini jahat, ingin merasa manusia punya hutang, sudah tidak mampu membayarnya, kemudian Tuhan datang. Tuhan pun sama iblis masih di ini. Tuhan, kalau kamu mau menebus, kamu harus jadi korban, persembahkan kepada saya gitu. Nah, akhirnya sebagai Tuhan ini datang menebus, kemudian dipersembahkan untuk membayar hutangnya kepada iblis, kan begitu. Kalau Anda mengibaratkan, menganalogikan manusia ini punya hutang, kan begitu. Nah, di sini menunjukkan Tuhan pun tidak berkutik menghadapi iblis gitu. Gak berkutik gitu Tuhan Anda ini. Nah, ini sebenarnya sangat-sangat menyimpang dan sangat menyesatkan gitu, Pak David. Nah, kan di situ benar, di situ posisinya Tuhan itu datang itu untuk membayar gitu. Untuk membayar. Tuhan itu untuk membayar manusia. Membayar kepada siapa? Yang jelas membayar kepada iblis. Karena iblis kuasa kegelapan. Karena iblis yang menyandera manusia. Maka Tuhan datang membayar ke iblis. Hei iblis, ini aku datang untuk membayar manusia gitu. Tuhan pun dibuat tidak berkutik sama iblis kalau di dalam konsep penembusan dosa ini. Ini menunjukkan bahwa ajaran ini pasti bukan dari ajaran Yesus. Ini pasti ada sebuah penyesatan yang hanya memakai nama Yesus gitu. Anda juga mengatakan wariduha gitu, Pak David. Nah, di sini kalimat wariduha, mendekati neraka. Ini mendekati, saya katakan lagi mendekati. Mendekati itu bukan berarti masuk kan ya. Anda sudah paham itu kan? Mendekati ini bukan berarti masuk, Pak David. Karena jalan satu-satunya untuk menuju surga ini harus mendekati neraka gitu. Ibarat gini, Pak David. Jalan satu-satunya untuk ke surga harus melalui Jawa Tengah gitu.
maka semua orang yang ingin ke Jakarta kalau dari Surabaya ini harus melalui Jawa Tengah, gitu. Harus melalui Jawa Tengah. Nah ini orang ini kalau hanya kemampuannya sendiri tidak akan bisa menyeberangi Jawa Tengah, karena anggaplah Jawa Tengah ini adalah sebuah api yang menyala-nyala gitu. Kan begitu Pak David. Nah disinilah butuh pertolongan Allah agar kita ini sampai kepada Jakarta. Nah begitu juga kalau ingin ke surga, di sini harus butuh pertolongan Allah agar sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat yang ke-72 dikatakan apa ya, Allah menolong orang-orang yang takwa. Nah, disinilah manusia ini butuh pertolongan Allah yang disebut dengan butuh rahmat Allah. Nah, disinilah gitu. Nah, rahmat Allah ini bisa didapat hanya dengan melakukan perintah-perintah Allah yang ada di dunia ini gitu. Artinya ketika kita melakukan perintah Allah, maka Allah memberikan sebuah rahmat kepada kita, pertolongan kepada kita, dan rahmat di saat itulah semua orang butuh rahmat Allah gitu. Maka Allah memberikan sebuah rahmat, sebuah pertolongan kepada manusia sehingga manusia itu sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksudnya. Kalau saya baca di dalam kitab Anda, kitab Bible, itu sebenarnya hampir mirip dengan apa yang dikatakan Wariduha di sini. Contoh Taman Eden ya. Ketika saya membaca penciptaan Adam atau kejadian Adam, ini Adam ini diciptakan di Taman Eden. Taman Eden sendiri ini dijaga oleh bola api yang menyala-nyala, dan siapapun yang ingin sampai kepada Taman Eden ini harus melalui bola api ini. Artinya bola api inilah yang menjaga Taman Eden gitu. Tidak seorang pun sanggup akan ke Taman Eden gitu loh, karena dijaga oleh api yang menyala-nyala gitu. Nah ini kan harus melalui api tersebut kalau ingin ke Taman Eden, kan begitu intinya. Nah di sini di Taman Eden ini letaknya di mana Taman Eden ini? Letaknya Taman Eden itu ada di timurnya bumi. Nah ini jelas tergambar di dalam Bible itu sendiri loh, bahwa Taman Eden itu berada di timurnya bumi, bukan di bumi. Dan segala tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ada di Eden. Nah, ini menunjukkan dua tempat yang berbeda. Segala tumbuh-tumbuhan yang di bumi itu ada di Eden. Artinya yang di bumi ini ya, segala tumbuh-tumbuhan berarti Eden ini bukan di bumi, karena segala tumbuh-tumbuhan di bumi ada di Eden gitu. Nah ini berarti menunjukkan bahwa Eden itu bukan di bumi gitu. Dan terus kedua, Nabi Adam ini ketika berada di Eden, dia itu enak, tinggal makan, tinggal metik dan seterusnya. Nah ketika Adam dikeluarkan dari Eden oleh Allah Subhanahu wa taala, dari surga, dari Eden oleh Allah, maka kemudian Adam ini bersusah payah. Kalau mau makan harus tanam padi dulu, misalkan harus menanam dulu dan seterusnya. Ini bersusah payah gitu, sehingga menunggu sampai 3 bulan 2 bulan kemudian itu berbuah dan seterusnya. Beda dengan di Eden, dia tuh mau buah tinggal enak makan dan mau tinggal metik gitu, karena buahnya sudah berbuah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Nah disitulah ini menunjukkan perbedaan. Artinya kalau di dunia ini tempatnya bersusah-susah, kalau di Eden ini tempatnya enak-enak. Nah di sini membuktikan bahwa Eden ini juga bukan dunia ini gitu, bukan di dunia ini gitu. Nah inilah Eden. Kalau di dalam bahasa Al-Quran, bahasa Islam itu disebut Adnin. Nah Adnin dalam bahasa Biblenya disebut Eden, tetapi dalam Islam disebut Adnin, surga Adnin, jannatu Adnin tajri min tahtihal anhar, yaitu surga Aden, yaitu yaitu min tahtihal anhar, dari bawahnya itu mengalir sebuah aliran, yaitu sungai-sungai, keindahannya itu luar biasa gitu. Itu yang digambarkan di dalam Islam gitu. Artinya Adnin ini kalau menurut Islam adalah surga Aden. Tetapi kalau di dalam Bible Eden, Taman Eden disebutnya gitu. Itu tempatnya di mana? Kalau versi Bible itu di timurnya bumi, bukan di bumi loh, tapi di timurnya bumi Taman Eden ini. Tapi kalau versi Islam itu adalah surga, Taman Adnin. Itu surga Aden namanya gitu. Kalau di versi Bible itu di timurnya bumi tempat, artinya bukan di bumi.
bukan di bumi ini tetapi di timurnya bumi. Nah ini bisa saja ini surga juga gitu loh, tetapi mereka itu tidak memahami, termasuk Anda juga gitu loh. Nah Anda juga sempat mengatakan wariduha, tunjukilah kami jalan yang lurus gitu. Nah begini Pak David, umat Islam itu senantiasa memohon kepada Allah setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari itu selalu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena iblis itu bisa menipu manusia gitu. Iblis itu menggoda manusia sehingga manusia itu tidak merasa kalau digoda oleh iblis gitu. Manusia ini kadang tidak merasa kalau digoda iblis. Apa yang bahkan iblis itu bisa menggoda manusia itu seakan-akan manusia itu sadar benar, padahal yang dilakukan itu sesat gitu. Nah hal-hal seperti inilah yang tidak Islam inginkan gitu loh Pak David. Sehingga apa? Islam itu selalu meminta petunjuk kepada Allah, jangan sampai iblis ini menggoda saya ya Allah. Jangan sampai nanti apalagi mengira pekerjaan saya ini benar padahal saya ini sesat gitu loh. Bisa, itulah yang tidak diinginkan oleh Islam. Sehingga di dalam Islam ihdinas siratal mustaqim, selalu minta petunjuk kepada Allah, selalu minta petunjuk kepada jalan yang lurus gitu. Karena iblis ini bisa menggoda setiap saat dan iblis ini bisa menipu manusia sehingga mengira pekerjaannya itu benar gitu. Inilah yang umat Islam takutkan gitu loh. Nah kalau contoh seperti ini, contoh orang menuhankan Yesus gitu. Orang menuhankan Yesus ini kan Anda Pak David sudah mengira itu benar kan. Nah bisa saja ini adalah tipuan iblis gitu. Sehingga Anda tidak sadar ditipu oleh iblis bahwa Anda ini merasa sudah benar. Dan Anda ini butuh pertolongan Allah. Artinya Anda ini selalu harus memohon, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Selalu Anda ini memohon kepada Allah gitu. Jangan sampai iblis ini sudah menipu Anda gitu loh Pak David. Bahkan kalau saya baca ajaran Yesus itu tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu loh. Ini yang perlu Anda ketahui. Bahkan di dalam Bible Anda, Yesus selalu mengajarkan sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Banyak sekali di dalam Matius 4 ayat yang 10 itu sudah jelas judul sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja kamu berbakti, kata Yesus. Artinya orang itu harus berbakti kepada Allah saja gitu. Nah ketika ada iblis menggoda manusia, ya ayo sembah Yesus, ayo sembah Yesus, ini namanya penyesatan. Nah orang yang melakukan penyesatan ini tidak sadar bahwa dirinya itu sesat. Nah hal-hal seperti inilah yang umat Islam takutkan gitu. Makanya selalu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak disesatkan. Kalau orang sesat tidak merasa sesat, itu adalah pengaruh iblis. Dia adalah sudah tertipu oleh iblis gitu. Sehingga dia itu tidak merasa dirinya sesat gitu. Nah hal-hal seperti itulah yang tidak akan pernah manusia bertobat gitu. Karena tidak merasa sesat, iblis telah menipu dirinya gitu. Nah hal seperti inilah yang yang disebut dengan Allah, manusia ini harus selalu minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap menit, setiap saat gitu loh pada itu. Maka di dalam Islam tunjukilah kami jalan yang lurus. Jangan sampai jalan iblis ini dianggap sebuah kebenaran, tetapi dia itu tidak paham atau tidak sadar kalau dia itu sudah tersesat gitu loh. Itulah tipu daya iblis itu seperti itu. Menyesatkan orang iblis ini tapi tidak sadar orang yang disesatkan gitu bahwa kelakuannya itu sudah sesat gitu. Ini iblis bisa mampu membuat orang itu tidak sadar gitu. Ya, seperti itulah Pak David gitu. Kenapa ada ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitulah gambarannya Pak David. Terus tadi ngapain ditebus kan begitu Anda ya. Ini nah Pak David, penebusan Tuhan itu Maha Pengampun. Tuhan ini Maha Pengampun Pak David, bukan Maha Penebus gitu. Nah ketika Anda mengatakan Tuhan itu menebus dan dianggap Maha Penebus, di sini jangan-jangan ini peran iblis lagi gitu.
karena sudah tidak sesuai dengan apa yang Yesus ajarkan. Di dalam Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris gitu, nggak pernah gitu. Ngapain harus nebus gitu? Jadi siapapun yang berdosa dia harus bertaubat gitu. Dan bagaimana caranya bertaubat? Sembahlah Allah saja yang esa, hanya kepada Dia saja yang berbakti, maka Allah akan mengampuni dosanya gitu loh. Karena Allah Maha Pengampun gitu, bukan Maha Penebus gitu loh, David. Ini yang perlu Anda cermati juga gitu. Kalau nebus itu menurut saya tidak adil ini. Mengajarkan sebuah ketidakadilan. Kok nebus? Mana ada adil nebus itu? Gitu. Nggak adil. Artinya yang dihukum malah orang yang menebus. Ini kan lucu gitu. Nggak adil sama sekali gitu. Nah, Anda menyinggung kalimat wariduha tadi. Sudah saya jelaskan bolak-balik. Wariduha itu adalah mendekati, bukan berarti masuk. Nah, itu jalan satu-satunya menuju ke surga. Itu jalannya itu seperti itu. Berat, licin, kecil, tipis, tajam. Tidak akan sanggup manusia melewati itu gitu. Kalau dengan caranya sendiri gitu loh, tidak akan sanggup gitu. Maka disitulah semua manusia pada saat itu membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar bisa sampai kepada surganya Allah gitu. Nah, disinilah yang disebut dengan pertolongan Allah, rahmat Allah. Maka di ayat yang ke-72-nya itu dijelaskan Allah menolong orang-orang yang takwa. Nah, disinilah butuh pertolongan Allah. Nah, pertolongan Allah itu datang kepada orang-orang yang mengikuti perintah Allah gitu. Pertolongan Allah itu datang kepada orang-orang yang sudah mengikuti perintah Allah. Inilah yang disebut dengan rahmat Allah gitu loh. Maka semua orang membutuhkan rahmat Allah, karena dengan rahmat Allah itulah manusia bisa ke surga. Kan begitu. Nah, kemudian bagaimana caranya mendapatkan rahmat? Maka kita harus selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melakukan sebuah kesalahan, maka kita segera bertobat gitu loh, agar kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan yang menolong umat Islam gitu loh. Bisa masuk. Kalau kehendaknya sendiri mau masuk surga ya nggak bisa, Pak David. Yang bisa masuk surga itu berkat rahmat Allah gitu. Bagaimana cara mendapatkan rahmat? Yaitu melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga melakukan amal-amal yang baik yang Allah perintahkan gitu loh. Itulah yang agar supaya kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu loh, Pak David. Oke, terima kasih. Anda bertanya tentang ayat surat Al-Baqarah ya tadi ya. Al-Baqarah ayat yang kedua, yaitu di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini, yakni kitab Al-Quran ini, tidak ada keraguan padanya, yaitu sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa, kan begitu. Nah, di sini kitab yang Anda maksud, kitab di sini adalah kitab Al-Quran ini, pada Dzalikal kitabu, kitab ini. Kenapa dikatakan Al-Quran ini sebagai kitab? Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa firman Allah ini diperintahkan untuk ditulis. Maka disebut dengan kitab. Gitu. Segala firman Allah yang Allah perintahkan untuk dituliskan, maka itu disebut kitab gitu loh, Pak David. Semua firman Allah, termasuk mulai Taurat, Zabur, Injil itu, maka itu kalau Allah perintahkan untuk ditulis, maka itu disebut dengan kitab gitu. Nah, di dalam Islam, Al-Quran ini adalah firman Allah. Kemudian di sini disebut kitab, ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini dianjurkan untuk ditulis gitu. Agar supaya orang-orang, makanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada membentuk sebuah sekretaris gitu loh. Kemudian menulis Al-Quran, selain menulis juga menghafal gitu. Itulah maksudnya. Yaitu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya gitu. Artinya di dalam Al-Quran ini tidak ada keraguan sama sekali. Artinya jelas fakta gitu loh. Jelas fakta dan real, dan akan sesuai dengan ilmu pengetahuan
modern apapun akan sesuai, selalu sesuai, mulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman, sampai kiamat nanti. Al-Quran ini akan tetap sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Tidak ada keraguan sama sekali gitu loh Pak David. Dan juga di sini mengandung perintah-perintah Allah yang harus dikerjakan. Tidak ada keraguan sama sekali gitu loh Pak David. Dan kemudian apa? Hudal lil muttaqin, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Nah, disinilah persoalannya begini Pak David. Al-Quran ini hanya menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa saja gitu loh Pak David. Tidak, bukan menjadi petunjuk bagi orang-orang kafir gitu loh Pak David. Karena orang kafir itu sudah menentang, sudah membangkang kepada Allah, sudah menantang kepada Al-Quran, maka Al-Quran bukanlah petunjuk bagi mereka. Mereka itu tidak akan mendapat petunjuk apapun gitu. Jadi Al-Quran ini akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa saja gitu. Maka di dalam ajaran Islam, Allah akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang takwa gitu. Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang takwa gitu. Nah, berkaitan dengan kalimat mendekati tadi, wariduha yang Anda maksud. Nah, di situ kan ini, dan orang itu mau ke surga semua pada saat itu Pak David. Orang itu mau ke surga, semua berduyun. Tetapi orang itu kan sudah tahu bahwa ke surga itu harus melalui neraka ini gitu. Entah itu dengan jembatan atau apa, jembatan yang sangat tidak mustahil orang bisa melewati gitu loh Pak David. Kalau dengan kemampuannya sendiri, manusia ini tidak akan sanggup melewati itu, pasti akan terjungkal ke neraka. Maka disinilah disebut dengan rahmat Allah, pertolongan Allah. Di ayat yang ke-72-nya dikatakan Allah menolong orang-orang yang takwa gitu loh. Karena apa? Karena Al-Quran juga sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Dan juga Allah menolong kepada orang-orang yang takwa. Hanya orang-orang yang takwa aja yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Artinya kalau sudah berkaitan dengan takwa, ini pasti berkaitan dengan umat Islam. Artinya yang Islam gitu. Allah akan menolong orang-orang yang takwa di sini. Di sinilah butuh pertolongan. Maka bagaimana cara mendapat rahmat Allah? Bagaimana cara mendapat pertolongan Allah? Maka umat manusia harus selalu mengikuti apa yang Allah perintahkan kepada manusia. Ketika kita diuji di dunia ini, ketika kita diuji di dunia, kan mungkin pasti banyak permasalahan yang terjadi gitu. Maka Allah selalu mewanti-wanti kerjakan perintah Allah agar Anda mendapatkan rahmat dari Allah gitu. Nah, rahmat dari Allah ini yang kita butuhkan gitu. Pertolongan Allah inilah yang kita butuhkan gitu. Karena tidak akan sampai manusia ini ke surga tanpa pertolongan Allah gitu. Tanpa rahmat Allah manusia tidak akan sampai. Maka umat Islam selalu mengaturkan perintah Allah agar supaya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitulah. Nah, kembali lagi kepada Rabbul Qur'an tadi. Di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Dzalikal kitabu, kitab ini, la raiba fihi, ini tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Begitu loh. Dan di ayat selanjutnya alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, wa yuqimuna sholata, yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Nah, di sini kan sudah jelas sekali ya. Di sini kitab yang dimaksud kitab ini menamakan Al-Quran. Tuhan menamakan Al-Quran dengan Alkitab, dengan dzalikal kitabu. Maksudnya begini, dzalikal kitabu, yaitu yang ditulis gitu. Yang disebut kitab ini dzalikal kitabu, yang disebut dengan kitab ini yang ditulis gitu Pak David.
ini bahwa sebagai isyarat bahwa firman Allah ini harus ditulis gitu loh Pak David. Harus ditulis gitu. Itulah disebut kitab namanya Pak David. Ketika firman Allah dianjurkan untuk ditulis, maka disitu disebut kitab gitu loh Pak David. Itu sebagai apa? Ini ada sebagai anjuran bahwa Al-Quran ini bahwa adalah firman Allah yang harus ditulis. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan atau membentuk sebuah sekretaris, kemudian apa? Menulis Al-Quran gitu. Nah, orang-orang pada saat itu bukan hanya menulis, tetapi menghafal gitu. Itu menghafal semuanya Al-Quran itu. Itulah yang dimaksud dzalikal kitab di sini pada. Terus kemudian apa ya? La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran ini adalah fakta. Al-Quran ini adalah kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya Allah di dalam Al-Quran itu, makanya Allah selalu jika kamu ragu-ragu terhadap Al-Quran, silakan buat seperti Al-Quran gitu. Allah menentang tantangan kepada orang-orang itu, padahal itu dulu ya. Orang Arab itu kan ahli sastra semua di kalangan Arab itu. Itu zaman dulu orang Arab itu sendiri tidak mampu membuat sesuai dengan Al-Quran. Ia mampu. Ada orang yang pernah mencoba tantangan ini pernah ingin membuat membuat Al-Quran bandingan gitu. Pada saat zaman Rasulullah ada yang disebut dengan Musailamatul Kadzdzab. Musailamatul Kadzdzab ini orang kafir, tetapi dia itu ahli sastra, ahli syair yang memang terkenal lah pada saat itu. Dan dia itu ingin membuat Al-Quran bandingan gitu. Bandingan karena ada tantangan daripada Al-Quran itu sendiri. Maka Musailamatul Kadzdzab ini membuat apa yang terjadi? Dia itu cuman hanya jadi lelucon akhirnya gitu. Karena apa? Karena mengandung banyak kesalahan dan juga banyak kontradiksi. Nah, di dalam Al-Quran ini sendiri tidak satu pun mengandung kesalahan gitu. Kecuali kalau begini, kalau ada orang yang mengatakan Al-Quran ini salah, berarti orang itu yang tidak paham gitu. Yang perlu diperhatikan, tidak paham dengan Al-Quran, mau menyalahkan Al-Quran, ini orang ini yang bermasalah gitu. Orang yang mengatakan Al-Quran ini masalah, dan orang itu setelah diajak dialog dengan orang yang memahami Al-Quran, dia itu pasti keok gitu. Kenapa? Karena dia tidak paham apa-apa dan mengatakan Al-Quran ini salah gitu. Itulah kesalahan orang-orang yang memfitnah Al-Quran gitu loh Pak David. Nah, begitulah jawaban saya, baik itu di VN atau di secara singkat tadi, dan juga di VN ini sudah saya paparkan semua tentang jawaban saya kepada pendeta ini. Mudah-mudahan pendeta ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena pendeta ini meluangkan waktunya untuk bertanya tentang Al-Quran gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.